jabatan 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dalam jabatan 2023 di kelas 7 dengan menggunakan metode pembelajaran Group Investigation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar seperti biasa ya, gitu ya, berdoa sebelum belajar. Siapa KM-nya di sini? Akbar dipimpin untuk membaca doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita selalu berdoa, hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Terus selanjutnya untuk pembiasaan ya, seperti biasa kita membaca surat pendek ya. Kalau kemarin kita baca surat Al-Kafirun ya, hari ini kita baca surat Al-Kausar ya. Apa? Mulai sama-sama.
bernyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Dan kita nyanyikan lagu Bandung ya. Ya, 1, 2, 3. Dahulu ya, coba kalian lihat teman sebangku kalian, diperhatikan ada yang gak hadir hari ini. Siapa yang gak hadirnya? Ayo, mana Fadil? Fadil, Kesya, Hadir. Baik, supaya lebih semangat lagi sebelum belajar, Bapak ini belum konsen ya, biar konsentrasinya terjaga, kita laksanakan ice breaking dulu ya, permainan dulu. Ya, siapa yang mau bermain? Mau bermain nggak? Ya, kita Bapak punya satu permainan namanya permainan tepuk ya. Nanti gini, kalau misalkan Bapak bilang selamat pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Ketika Bapak bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 2 kali. Selamat malam, dan diam. Siap ya? Ya, paham? Coba Bapak selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Masih ada yang nggak pandai. 1 kali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Udah pandai semuanya? Nah, udah semangat belajarnya? Siapkan ya bukunya. Baik anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang kemarin ya, masih di bab 3 yaitu tentang etika sholat dan zikir. Nah, ini tujuan pembelajarannya, perhatikan. Tujuannya yang pertama itu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat quotes ya tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media yang lainnya. Itu tujuan pelajarannya ya. Kemarin anak-anakku, kemarin kita sudah belajar ini ya di bab 3 di pertemuan pertama. Ya, coba Bapak mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Kita belajar apa tentang kemarin? Sholat, zikir. Bagus. Coba Bapak mau tanya, di antara kalian ada yang masih ingat tentang pengertian sholat? Masih. Ya, ini. Coba, apa pengertian sholat itu? Baik. Berdoa secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan zikir dengan salam.
Bagus. Tangan buat. Ya, selanjutnya Bapak mau tanya lagi. Selain kemarin kita belajar tentang pengertian sholat, ada juga ketentuan sholat ya. Ada yang masih ingat ada berapa jumlah ketentuan sholat itu? Adit, ada berapa Adit? Dua. Satu. Syarat wajib sholat, Ya. syarat wajib sah sholat. Nah, itu ya. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya siapa di antara kalian semua ya? Semuanya harus aktif ya. Apa saja sih menurut kalian hal-hal yang membatalkan dari sholat itu? Cung, apa Dir? Najis. Nah, terus ada lagi yang lainnya? Apa? Kentut. Ya, terus ada lagi yang membatalkan sholat apa saja? Ketawa ketika sholat. Terus Mengubah niat. mengubah niatnya. Terbuka aurat. Berpaling dari kiblat. Terus terbuka auratnya. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Apa? Berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Nah itu ya banyak sekali hal yang membatalkan sholat. Alhamdulillah kalian kita semuanya masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Anak-anakku untuk pelajaran selanjutnya ya temuan kedua ini coba lihat ke depan semuanya. Kita akan bahas tentang rukun sholat ya. Dan ini ketentuan pelaksanaan sholat. Tuh, pertama yaitu ada berdiri jika mampu. Sholat itu harus berdiri, ya. Jika mampu. Kenapa jika mampu? Apakah sholat boleh sambil duduk? Boleh. Apakah sholat boleh sambil berbaring? Boleh. Ketika sholat boleh nggak dengan isyarat? Boleh. Ya. Tapi wajibnya kita melaksanakan sholat. Kalau misalkan udah nggak bisa isyarat-isyarat, apa? Disolatkan, berarti kan dia sudah mati. Ya. Nah, yang kedua ada takbiratul ihram. Ya, yang ketiga apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ini termasuk rukunnya sampai disebutkan ketika melaksanakan sholat tapi tidak membaca Fatihah maka tidak sah sholatnya. Ya. Yang selanjutnya yang keempat rukun dengan tumanina, kemudian i'tidal dengan tumanina, kemudian sujud dengan tumanina, duduk dan tangga sujud dengan tumanina, duduk pada tasyahud dan ya membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan terakhir membaca salam dan tertib. Nah itu ya ketentuan atau rukun sholat. Lagi, nah ini kita contohkan. Sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan? Coba semuanya masih ingat atau apa gak niat sholat itu? Kita contohkan niat subuh saja. Melaksanakan sholat subuh gimana niatnya? Pintar ya, itu dengan selanjutnya kita melakukan takbiratul ihram. Ya, ada yang harus sampai ke telinga atau ada yang di bawah telinga atau setengah dari telinga. Yang nggak boleh itu berlebihan, gitu ya. Di atas, di sini, oke lagi. Terus misalkan ada di bawah itu nggak boleh ya, tapi diangkat tangannya. Ya itu takbir. Dan kita membaca apa? Allahu Akbar. Selanjutnya kita membaca doa iftitah. Ya. Kalau secara lengkapnya misalkan di sini setelah takbir kita baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa terus ini wajatu wajia lillahi terus assalamualaikum wa hada hanya muslimah wa ma'ana minal musyrikin sampai seterusnya.
ya. Atau ada misalkan Pak saya beda bacaannya, saya pakai Allahumma ba'id baini wa baina wataya. Apa anta baina boleh saja. Itu doa iftitah juga ya. Ada yang berbeda? Selanjutnya setelah iftitah kita membaca surat Al-Fatihah. Harus hafal semuanya, udah hafal Al-Fatihah? Selanjutnya kita baca surat pendek. Nah, misalkan di sini baca surat apa ini? Surat Al-Ikhlas ya. Apa surat Al-Ikhlas? Setelah membaca surat, maka yang kita lakukan ruku. Nah, lihat nih gambarnya amati. Ruku itu harus tumanina tadi itu. Ini bentuk tumanina itu harus lurus si punggung kita itu ya. Jangan kita itu ruku seperti rukuknya atau jongkoknya unta. Gimana unta jongkoknya? Ya ada apa ya? Pas yang berisi air di punggung tidak tumpah. Berarti harus lurus. Ya itu ruku. Nah, apa bacaan ruku itu? Berapa kali? Kemudian setelah ruku kita lakukan dan kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah Rabbana gitu ya, karena hidung kita, terus telapak tangan kita, lutut kita sampai jempol kaki kita kena ke tempat sujud. Tapi yang nggak boleh itu misalkan ini nih sikut. Ada yang sujudnya misalkan ya kena sikutnya itu nggak boleh. Ya seperti anjing, misalnya jangan kita duduk kayak anjing gitu ya. Terus kalau misalkan perempuan nanti sujudnya itu diangkat sama sikutnya, tapi harus dirapatkan. Tapi kalau laki-laki ya. Dan kita baca apa ketika sujud itu? Setelah sujud kita baru sampai salam kanan saja udah kabur, misalkan ada sholatnya sah saja karena yang wajibnya itu sekali yang ke kanan saja, yang kiri teman-teman gitu ya. Itu tata cara pelaksanaan sholat. Sampai sini kalian paham? Bagus, anak-anak bisa ya. Selanjutnya kita bahas tentang zikir. Anak-anak, zikir itu artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut namanya. Ya, dimanapun kita bisa berzikir kecuali di tempat-tempat yang nggak boleh. Misalkan kita lagi PAB atau PAK gitu ya, itu nggak boleh kita berzikir karena tempatnya tempat ngaji gitu ya. Tapi kalau di luar, anak sekarang di sekolah boleh nggak kita berzikir? Boleh. Gimana cara berzikir itu? Dengan kita mengucapkan istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ini yang lebih lengkapnya. Lihat setelah sholat ini kita setelah istighfar kita baca apa? Tasbih berapa kali? 33 kali. Gimana bacanya? Subhanallah. Kemudian tahmid
tentang zikir? Paham. Oh, anak-anak tadi pasti paham. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kalau sudah paham tentang materi sholat dan zikir, kita buat kelompok. Ya, Bapak bentuk kelompoknya jadi 2 kelompok saja. Pertama pemimpinnya KM ya, buat. Yang kedua dari perempuan. Ini ya. Kalian nanti cari nih ketua kelompoknya, cari jadi 2 bagian saja, 2 kelompok saja. Untuk kelompok pertama, kelompok akbar membahas tentang sholat ya. Ini coba lihat, bahas tentang sholat, membahas sholat itu apa gitu ya. Kemudian kelompok 2 ini itu membahas tentang zikir. Nanti cari manfaatnya tentang zikir itu. Siap? Siap. Cari dulu kelompoknya. Kemudian kalian diskusikan tentang materi tersebut. Siap? Silakan keluar dari bangkunya. Keluar dari bangku dan cari temannya. Bentuk kumpulan saja di mana? Di mana saja bisa keluar. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Nah, baik, untuk presentasi pertama dari kelompok 1 dulu ya. Tadi bahas tentang apa? Silakan perwakilan dari kelompok 1 ke depan dan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan manfaat tentang sholat. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Dapat memancing rezeki. 4. Menjadi obat kesehatan. 5. Melatih kedisiplinan. 6. Mendidik manusia menjadi bersih. 7. Memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2 dipresentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manfaat zikir Subhanahu wa ta'ala. 2. Senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Disiplin dalam segala hal. 4. Sampai dalam ucapan. 5. Dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai dan kalian luar biasa, presentasinya bagus-bagus ya. Kita simpulkan ya hasil belajar kita hari ini, yaitu kita mempelajari tentang sholat dan zikir dan
Kalian sangat luar biasa ya. Anak-anak sekalian, untuk materi minggu depan, selanjutnya kita akan bahas masih tentang zikir, tapi kita membuat quotes ya tentang dan zikir itu, dan kita share di media sosial ya. Itu teman-teman selanjutnya. Baik, sebelum kita pulang, coba dibereskan dulu buku-bukunya. Dan setelah rapi nanti kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang pimpin kayaknya? Duduk siap. Sebelum pulang, lagi kita berdoa. Berangkat. Silakan duduk yang paling rapi dan lupakan kering itu pulang terlebih dahulu ya. Hati-hati di jalannya, langsung pulang ke rumahnya ya. Ya, mulai dari ini silakan. Jadi pulangnya ya, lanjut. Lanjut. Ya. Ya, lanjut.